Babu ma yukrohu minat ta'ammuki wat tanazu'i wal ghuluwi fid dini wal bidai liqaulihi ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Itu tercantum dalam surat An-Nisa ayat 171 dan surat Al-Maidah ayat 77. Ini ayat yang dicantumkan Al-Bukhari. Bab yang tidak disukai. Kalau dalam hukum makruh, kalau dalam hal yang umum tidak disukai, tidak disenangi, umumnya tidak dianggap baik, bisa. Minat ta'ammuki, tentang ta'ammuk, terus memperdalam. Amik artinya kalau laut mah dalam. Wat tanazu, dan saling tarik menarik pendapat. Saling tanazu munazah artinya saling tarik, saling mempertahankan pendapat. Kadang-kadang sudah jelas tidak benar pun terus dipertahankan. Wal ghuluwi fiddin wal bidah, berlebih-lebihan dalam agama dan al bidah. Bid'ah. Bid'ahun jamak dari bid'atun. Jamaknya bid'ahun. Untuk bab itu Imam Bukhari mencantumkan surat An-Nisa ayat 171. Surat An-Nisa nanti saya cari dulu ya. Jelas ya. Surat An-Nisa ayat 171. Bunyinya ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu melewati batas di tentang agama kamu. Wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kamu berkata atas nama Allah melainkan perkataan yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam. Nah, lanjutannya begitu. Tapi Imam Bukhari tidak mencantumkan seluruh ayat, hanya sampai di situ. Ayatnya panjang. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Al-Masih Isa anak Maryam itu tidak lain kecuali pesuruh Allah, kecuali Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan bukti bagi perkataannya yang ia kabarkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan bukti bagi tiupan ruh daripadanya.
Fa'aminu billahi wa rusulihi, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu salasatun, karena itu janganlah kamu berkata Tuhan itu tiga. Janganlah kamu berkata Tuhan itu tiga. Intahu khairul lakum, berhentilah, karena yang demikian itu baik bagi kamu. Innama Allahu ilahu wahid, Allah itu tidak lain melainkan Tuhan yang satu. Subhanahu, maha suci dia, ayakuna lahu waladun, daripada mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, baginya lah seluruh yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Kafa billahi wakilan, dan cukup dengan Allah sebagai pelindung. Ini ayatnya panjang. Imam Bukhari hanya mencantumkan kalimat ini, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Itu saja. Dengan ayat yang kita baca sepanjang ini, maka yang dimaksud taghlu fi dinikum itu adalah sampai kepada berani menyatakan Allah punya anak. Itu taghlu fi dinikum, berlebihan. Diukur dengan pikirannya. Kalau Allah punya anak dari Maryam, tentu saja Isa itu kan jadi dua bibit. Bibit Allah, bibit Maryam sebagai manusia. Ini yang tidak mudah dibela ini. Tidak mudah didiskusikan bagaimana. Nah, kemudian sampai ada hadis yang menerangkan Allah lah yang memberi hidup mereka, Allah lah yang memberi rezeki mereka, Allah lah yang menjamin segala kebutuhan mereka. Kemudian mereka berterima kasih kepada Allah dengan menuduh Allah punya anak dari Maryam. Ini kan satu tuduhan yang aduh. Ya, tapi Allah Maha Sabar. Itu di hadis ini. Satu. Kemudian dalam surat Al-Maidah, ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 77, ini masih senyawalah dengan itu, yaitu Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, sama. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melebihi di dalam agama kamu, ghairul haqqi, dengan tidak benar. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu suatu kaum, yaitu kaum Yahudi atau pendeta-pendeta yang menyembunyikan dan mengubah isi kitab Allah. Qad dallu min qablu, sungguh mereka sudah sesat dari sebelumnya. Wa adallu katsiran, dan menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dallu an saba'is sabil,
dan sesat dari jalan yang lurus. Ini ayat yang dicantumkan oleh Imam Bukhari untuk sebagai dalil bab itu. Belum hadis ya belum. Imam Bukhari mencantumkan babnya begini. Babu ma yukrohu. Bab yang tidak disenangi minat ta'amuki wa tanazu'i, tentang berdalam-dalaman begitulah, wa tanazu, dan saling tarik urat, wal guluwi fiddin wal bidah, dan berlebih-lebihan dalam urusan agama dan bid'ah-bid'ah. Untuk bab itu Imam Bukhari mencantumkan 2 ayat ini, tetapi tidak dicantumkan seluruhnya. Hanya yang dicantumkan yang oleh Al-Bukhari dianggap ini sebagai dalil bab itu, yaitu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, sudah. Wala taqulu 'ala Allahi ilal haq. Itu. Sampai situ aja. Bukan Al-Bukhari tidak hafal ayat itu seluruhnya, bukan. Tapi Al-Bukhari mengambil sebagian ayat itu untuk sebagai dalil bab yang dimaksud. Itu babu mayukrohu minat ta'amuk watanazu wal gulu fiddini wal bidah. Saya melihat ini rada hese nerangkeun ini hadisnya teh. Nah, saya baca dulu ya, tapi ya kita pelan-pelan. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammadin, haddatsana Hisyamun, haddatsana Hisyamun, akhbarona Ma'marun, An-Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah qala qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu qalu innaka tuwasilu qala inni lastu mislukum inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini falam yantahu anil wisol qala fawasala bihimun nabi yaumaini awla lailataini sumaru aul hilala faqala nabi sallallahu alaihi wasallam law ta'akhkharul hilalu lazidtukum kalman kilahu. Ini hadisnya ini. Jadi kita kalau membaca hadis dengan disebutkan nama-nama rawinya itu sono gitulah ya. Ini kan semua ahlul ilmi ini. Nama-nama yang disebut itu ahli-ahli ilmu, dan kita membaca baik disebut atau tidak dalam menyampaikan satu hadis dari rawi-rawi yang menjadi periwayat, itu sudah merupakan silaturahmi secara keilmuan. Di hadis mana ya yang saya baca itu? Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ditepungkeun di yaumul kiamat bahwa kamu mendapatkan ilmu dan bisa beramal seperti itu, ini yang berjasa. Penyampai ilmu itu, dan itu disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala umatnya dihisab. Di mana tah boga amal kieu di mana? Karena itu nyimpang dulu ya. Karena itu yang saya tidak habis pikir dalam Kitabul Ilmi yang berkaitan dengan ilmu. Imam Bukhari mencantumkan bab al ilmu qoblal amal. Ilmu heula kakara amal.
Itu kan rasional ya, masuk akal. Sebab mana mungkin ngamalkan lamun tanya mau mustahil itu. Al amal qoblal ilmu qoblal amal. Dan yang dimaksud al ilmu itu adalah kalimat la ilaha illallah, tauhid heula beresa. Itu ya. Nanti dengan itu akan muncul niat untuk melaksanakan sesuai dengan kalimat la ilaha illallah itu. Cuma sayang ya, ini sayang ya. Saya yang membaca dan mengamalkan hadis ini jadi membaca la ilaha illallahnya dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu, terutama setelah salat fardu. Itu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, padahal lain gitu maksudnya. Al amal qoblal al ilmu qoblal amal. Dan yang dimaksud ilmu itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini tidak mudah dipahami. Tidak semudah itu. Itu ya. Nanti kalimat la ilaha illallah itulah yang menjadi gudang untuk innamal a'malu binniyat. Yang ini yang kita baca, kata Imam Bukhari telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad. Kata Abdullah bin Muhammad, haddatsana Hisyamun, telah menceritakan kepadaku Hisyam. Kata Hisyam, akhbarona Ma'marun, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri, an Abi Salamata, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Ini narasumbernya Abu Hurairah. Ajarkeun ka Abu Salamah, dicatat ku Az-Zuhri, sampaikan kepada Ma'mar, terus sampai dikumpul, disusun oleh Imam Bukhari dan dicantumkan untuk bab ini. Ini tambahannya. Ngaji ini ngaji. Pada ujung tahun ke-100 belum ada ya. Kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim itu belum ada. Karena mereka itu hidup pada ujung atau pada ujung tahun 200-an. Sedangkan awal-awal pengumpulan hadis itu ujung tahun 100. Atas perintah Raja Umar bin Abdul Aziz. Kepada ini orangnya, Az-Zuhri. Ini orang pintar nih, Az-Zuhri. Terus di mana ya disusul? Ada di sana susul. Kumpulkan. Tapi belum sampai kepada ayat sohi, ayat doib, belum ada, belum sampai ke situ. Baru pengumpulan saja. Apalagi sampai bab-babnya belum ada. Nah, kumpulkan yang tertua di antara pengumpul hadis pada tahun 200-an itu Imam Ahmad, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Tapi ngumpulkan teh tidak ada bab kalau ini kan sudah fikih ini. Sudah pemahaman Bukhari. Hadis ini mengenai ini. Tulis sebabnya. Itu. Nah, Imam Ahmad mengumpulkan hadis. Disebut nanti musnad. Artinya musnad itu Imam Ahmad mengumpulkan hadis dari siapa tahu? Dari si A, dari si B, dari si C gitu. Hadis naon? Aya nu hadis bab perang, aya bab cai, aya bab dagang. Imam ngumpulkan we. Kalau ini kan sudah disusun. Ya, ini berkaitan dengan bab air ini mah. Ini bab dagang, ini bab perang, ini bab apa? Jadi sudah berjasa besar
Imam Bukhari yang hafal beratus-ratus ribu hadis itu kemudian disusun dengan bab per bab. Yang ngaranna bab teh dibabkeun bab ieu gitu ya. Nah, ini saya ringkaskan aja. Yang kita baca ini kata Imam Bukhari bukan hadis. Kata Imam Bukhari babu mayukrohu minat ta'amki wat tanazui wal guluwi fid dini wal bidah. Dalilnya apa untuk bab itu? Dalilnya liqaulihi ta'ala. Ini ayatnya. Biasanya kalau Imam Bukhari mencantumkan bab lalu dicantumkan ayat Quran, eta teh biasanya hadisnya loba. Biasanya banyak. Karena untuk sekaligus menjelaskan dari ayat-ayat itu sebagai pendukung babnya tadi. Nah, hadisnya sudah tadi Imam Bukhari dari Abdullah bin Muhammad dan seterusnya tadi dengan narasumber sahabatnya Abu Hurairah. Untuk tahu ya, Abu Hurairah itu hanya 3 tahun masuk Islam sebelum Nabi wafat. Sampai tercatat itu hadis dari Abu Hurairah itu 3674 khusus dari Abu Hurairah tercatat itu. Sebanyak itu hadisnya. Semuanya diajarkan tanpa tulisan, tapi ditalar berkat doa Nabi. Apa yang Abu Hurairah pernah dengar dan Abu Hurairah tidak pernah lupa atas doa Nabi itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu entong parwasa nyambung. Puasa nyambung teh kadang-kadang subuhnya tidak sahur, terus saja saum. Maghrib tidak buka, teruskan deui sampai subuh tidak sahur lagi, terus sampai buka lagi. Kadang-kadang sampai 2 hari 3 hari Nabi teh. Saya pikir ya, aduh, kudu puasa 3 poe teh sahur asan teh kumaha ieu teh. Urang mah sapoe ge panulis. Waktu asar teh salilo teh ka magrib teh. Nah, tambahan ya, ini enggak apa-apa. Katanya hadis ini diamalkan nanti puasa orang-orang dulu 3 hari sebelum 3 hari bulan Ramadan, 3 hari nih. Terus nanti saum ke 3 hari akhir. Jadi gitu mah bukan hadisnya. Nah, jadi puasa Ramadan. Padahal ini kan bukan puasa Ramadan ya, puasa sunat. Dan oleh Nabi melaksanakannya diwisolkan deh tidak sahur atau sahur itu nanti lain masalahnya. Tapi tidak buka di waktu maghrib. Terus sampai malam tidak sahur lagi. Siapa mau sahur deui mah aturan nyambung lain dia nyambung. Nah, la tuwasilu, kalian jangan berpuasa wisol. Nah, ieu bukan hanya satu yang namanya khususiyah syariat, tapi khusus bagi Nabi. Dan ketetapan sesuatu yang khusus bagi Nabi itu harus Nabi sendiri yang menetapkan, bukan prediksi kita.
Qalu, mereka berkata, innaka tuwasilu, kapan cenah Anda juga puasa wisol, kenapa kami tidak boleh? Di sahabat yang menghujat mereka, nah cenah hari Nabi puasa hari urang teu meunang gitu. Hayang puasa wisol. Qala inni lastu mislukum. Aku itu tidak sama dengan kamu. Itu sarua. Ini yang saya pelajari ya. Nah, begini. Dalam beberapa surat dan ayat-ayat. Kita ambil satu saya dulu. Dalam surat Kahfi yang terakhir. Innama ana basyarun mislukum. Aku ini. Di situ bukan innama ana insan, bukan bahasanya. Tapi innama ana basyarun. Dari sekian tafsir yang dimaksud basyarun itu struktur diri. Struktur diriku itu seperti struktur diri kamu. Untuk memahami ayat ini, ada yang menafsirkan tentang sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu tahu aku salat. Artinya, dengan struktur diri seperti itu, kita bisa mencontoh bagaimana Nabi berdiri, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi sujud. Kenapa? Karena struktur dirinya sama. Seperti mengangkat tangan sampai dua ujung bahu. Artinya Nabi pun bahunya dua kan, kiri kanan. Lalu mengangkat tangan itu apa namanya itu, telapak tangannya terbuka. Artinya tangan Nabi itu ada telapaknya. Kemudian Nabi ngiritan kuku, artinya kukunya jadi umal minggu gitu. Di mana telinga Nabi? Di kepala. Kayaknya hadisnya ayat Quran dikit. Kalau kamu mau salat, berwudulah gitu dari Islam. Yaitu cucilah muka kamu. Cuci muka kamu. Muka kamu. Irung geus kakumancan. Hidung. Jelas sudah tercuci kan? Sudah tercuci itu. Bibir geus kacucian. Sudah. Yang belum itu dalamnya. Karena itu berkumur-kumur. Eta ngumah nu jerona teh, dan waktu ngumah beungeut mah jero mah teh kakumah. Kemudian menghirup air ke hidung, pan eta can kakumah mah. Ieu mah aya beungeut di kumah nya percaya dulu antarakan tuntung irung itu kumaha itu. Jadi seolah-olah menambah syariat lain gitu ya. Kayak lamun dina irungna di toel-toel kitu kayak kena biwiri kudu kitu. Bukan berkumur-kumur. itu adilnya berpikir ya. Nah, setelah itu kemudian mengusap kepala. Ulangi, mengusap kepala. Gitu ya. Cara mengusap kepala itu dengan dua telapak tangan ditarik ke belakang, di belakang dibalikin di kehadap. Teruskan dengan mengusap dua telinga. Nah, itu jadi mengusap kepala. Bukan dicuci, diusap. Mau gondrong, mau buta. Tetap caranya gitu. Mengusap kepala. Ya. Nah, lalu kalau mencuci tangan sampai mana? Sampai sikut. Nabi bersikut tidak?
Sahabat menyaksikan bagaimana Nabi wudu. Itulah basyarun mislukum itu. Cuci sampai sikut, ya sikutnya. Cuci kaki sampai mata kaki, ya ada mata kakinya. Nah, itu basyarun mislukum. Jadi, saya lebih cenderung mengartikan struktur diri. Sama. Karena itu, apapun ibadah secara amalia yang dilaksanakan oleh Nabi, bisa dilaksanakan oleh siapapun. Karena struktur dirinya sama. Adapun hal-hal lain yang tidak boleh atau tidak diizinkan diikuti oleh orang lain, hari Nabi lapar enggak? Lapar, kapan struktur dirinya sebagai orang. Nabi dahaga. Karena strukturnya sama dengan kita. Nabi tunduk ente. Tunduk. Kapan ayah hadis Nabi mati tidurnya mendengkur. Nabi itu tidurnya mendengkur. Kata siapa? Kata yang mendengar. Lu mendengar mati sare. Jadi saya syukuri jeung si Ami teh sare teh kerek. Ento cenah. Oke, wajib itu. Artinya teu sare sih. Sare teh kerek ento. Ini apa? Nah, di sini Nabi setidaknya mendengkur juga karena strukturnya sama. Tapi jangan dianggap sunat. Ada kerek sunat enggak? Sunat kapan Nabi ya kerek entong gitu. Nah, jadi pisahkan. Tukang gerinya sih tukang geri ya. Ada ya. Ya cenah lamun kerek na sunat kayak ngadah dirna wajib. Tukang geri itu mah. Ya sama-sama saja. Nabi bangun ya bangun, Nabi tidur ya tidur. Di sini ada yang khususnya bagi Nabi, tidak bagi yang lain, tapi harus Nabi sendiri yang memutuskan. Jangan lu tradisi orang. Saya dapat pertanyaan tuh dari Singapura ya kemarin, minta dalilnya bahwa ada ibadah-ibadah yang khusus bagi Nabi. Kenapa? Jadi kita mikir nanti. Saya hanya menjawab, saya nggak tahu kenapanya. Cuma Nabi saja yang bicara begitu. Ini kudu kumaha jawab atuh. La tuwasilu qalu innaka tawassala. Tuh gitu. Innaka tuwasilu li tawassala. La tuwasilu qalu innaka tuwasilu. Nah, cenah kapan Nabi oge? Nah gitu. Tapi bukan Ramadannya bukan. Bukan Ramadan, sengaja Nabi sahum dengan tidak ditentukan harinya, tidak ada ketetapan setiap hari-hari tertentu, hanya Nabi suka sahum dengan namanya sahum bisawal. Qala Nabi menjawab, inni lastu mislukum. Sesungguhnya aku ini tidak seperti kamu. Kayak naon-naon teh sarua teh. Aku ini tidak seperti kamu, kayak naon-naon teh sarua. Karena ini kan sudah analogi ya. Sudah perbandingan. Kemudian Nabi menjelaskan yang tidak sama dengan aku itu adalah inni abitu yut'imuni rabbi. Aku tidur, Allah memberi makanku. Wa yaskini, aku tidur dan Allah memberi minumku. Bisa mau? Abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Aku tidur, Tuhanku memberi makan kepadaku. Wa yaskini, aku tidur
dan Tuhanku memberi minum kepadaku. Tah eta anu ini lastu mislakum teh eta. Tentang laparnya, tentang dahaganya, tentang ngantuknya, itu sama. Berdasarkan inama ana basarun mislukum. Tapi kalian jangan melaksanakan saum wisol seperti aku, karena aku itu lain dengan kamu. Apa? Inni abitu yut'imni Robbi wa yaskini. Tayatan ngeset. Kumahanya kan. Tuhanku memberi makan kepadaku. Tuhanku memberi minum kepadaku. Kersare teh gitu. Jadi ima lebih disahur. Antara sedang tidur saja makan. Bisa enggak? Sedang tidur makan. Iya, dahar mulai kesare. Nah, jadi ini perlu keterangan-keterangan. Apa yang dimaksud dengan abitu yut'imun Rabbi wa yaskini? Itu deh perlu keterangan. Apakah memberi makan seperti seorang mensuapi? Apakah seorang memberi minum seperti meminumi? Nah, apaan ini abitu? Aku tidur. Lalu Tuhanku memberi makan kepadaku. Tuhanku memberi minum aku di saat aku tidur. Tentu bukan makan seperti kita makan. Kira sore mau bisa dahan, barunya apa ya? Kepecahan mau bisa. Apaan ku Jibrilnya? Cang. Mau. Jadi ini masih memerlukan keterangan lagi. Apa yang dimaksud dengan abitu yut'imuni Rabbi wa yaskini? Inilah perbedaan aku dengan kamu. Karena itu kalian jangan misol. Falam yantahu anil wisol, maka mereka tidak sampai daripada wisol itu. Itu wisol. Bukan tidak sanggup, tapi Nabi tidak mengizinkan. Jadi ini tong centong, maneh mantong. Qala fawasola bihimun Nabi SAW yaumaini aw lailataini. Kemudian Nabi puasa wisol dengan mereka 2 hari atau 2 malam. Summa ra'aul hilala, kemudian mereka melihat hilal. Faqala Nabi SAW, law ta'akhkharul hilalu lazidtukum, kalau hilal ini bergeser aku akan terus bertambah saumku ini. Mual warabuka. Kal manki lahum, seolah-olah itu merupakan ketetapan bagi mereka. Ringkasnya hadis ini bahwa ibnu pokoma ini lastu mislum, ini abitu yut'imuni Rabbi wa yaskini, dan kalian jangan melaksanakan saum wisol. Iya deh, wah panjang hadisnya. Seorang kira iya sana. Hadasana Amr bin Hafs bin Giyas, hadasana Abi, hadasana Al-A'masyu, hadasani Ibrahimun Taimi, hadasani Abi qala khotobana Aliyun radhiyallahu anhu ala minbarin
min ajurin wa alaihi saifun fihi sahifatu mu'allaqatun faqala wallahi ma indana min kitabin yukra'u illa kitabullah wa ma fi hadhihi sahifah panasyaroha fa idza fiha asnanul ibil wa idza fiha al madinatu harama min ghairi ila kadza faman ahdasa fiha hadasan fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasu ajmain la yaqbalullahu minhu syarfan wala adlan wa idza fihi dimmatul muslimin wahidatun yas'a biha adnahum faman akhbaro musliman fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasu ajmain la yaqbalullahu minhu syarfan wala amdan wa idza fiha man waliya qauman bi ghairi idzni mawalihi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu syarfan wala amdan. Ya, ada 3 masalahnya. Tapi hese itu karena panjang teh khutbah Ali. Khutbah Ali bin Abi Thalib. Khutbah Ali bin Abi Thalib ini diterangkan oleh Ibrahim At-Taimi yang ia menyampaikan dari ayahnya yaitu At-Taimi. Khotobana Aliyun radhiyallahu anhu. Ali berkhutbah. Biasana upagianya lamun aya Abu Bakar berkhutbah, Umar berkhutbah, Utsman berkhutbah, Ali berkhutbah, itu yang 4 itu biasanya itu selaku Amirul Mukminin. Biasanya. Sebab tidak mungkin sahabat berkhutbah di depan Rasulullah, itu kan tidak mungkin. Jadi sedang menjabat sebagai Amirul Mukminin. Khotobana Aliyun. Ali berkhutbah radhiyallahu anhu ala minbarin, di atas minbar, min ajurin wa alai saifun fihi. Di situ ada tangganya dan ia wa alaihi saifun fihi sahifatun mu'allaqatun faqala, yang pada saif itu etanana panyakalana wa alaihi saifun fihi, dan ia membawa pedang yang pada pedang itu ada sahifah, ada beberapa lembar tulisan mu'allaqatun yang ngagantung tah. Jadi dina pedang nanti aya sahifah ngagantung tadi dina pegangan pedangnya itu. Faqala, Ali berkhutbahnya begini, wallahi ma indana min kitabin, demi Allah tidak ada pada kami daripada Quran yukra'u yang dibaca illa kitabullah, kecuali kitab Allah. Wa ma fi hadis sahifah, dan apa yang ada pada lembaran ini anu ngagantungna pedang teh panasyaroha, kemudian ia menyebarkannya. Nah, ieu cenah ieu bikin fa idza fiha in asnanul ibil, ternyata pada sahifah itu juga ada gigi unta. Aya gigi unta ngagantung. Wa idza fiha, ternyata padanya al madinatu harrama min ghairi ila kadza, sesungguhnya Madinah ini haram min ghairi ila kadza, dari selain hari sampai hari ini. Paman ahdasa fiha hadasan, siapa yang mengadakan hadasan, perkara-perkara baru
dalam urusan syariat, fa alaihi laknatullah wal malaikati, maka ia menanggung laknat Allah dan malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima dari orang itu sorpan, jalan keluar, wala adlan, oge tebusan, malaya. Wa idza fihi, ternyata pada sofah itu dimatul muslimin wahidah, tanggungan kaum muslimin itu satu. Yas'abiha annahum, akan berlanjut dengan sofah itu untuk mereka, adnahum, di bawah mereka. Faman akhbaro musliman fa alaihi laknatullah, maka siapa yang menghinakan musliman, fa alaihi laknatullah, maka Allah akan melaknatnya, wal malaika, dan malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Layak balullahu minhu sarfan wa ra'an. Fa idza fiha man waliya qauman bi ghairi idzni mawalihi, siapa yang memimpin suatu kaum tanpa izin para pemimpinnya di sana, fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain, sama. Layak balullahu minhu sarfan wa ra'an. Ini begini ya. Ini perlu dikaji lagi. Ini bukan sabda Nabi, tapi khutbah Sayyidina Ali. Biasanya khutbah-khutbah seperti ini dilaksanakan tatkala menjadi Amirul Mukminin. Khutbahnya seperti ini. Dan saya merasa perlu ya untuk mengkaji lebih jauh. Sebab nanti akan nyambung kepada hadis yang di depannya lebih panjang lagi. Dan ini juga urusan Ali. Nih, yang 7.305 itu. Panjang bisa. Dan bisa dituntut. Ya. Dalam menafsirkan surat Al-Hasyr ayat 6. Nantinya itu. Ya. Jadi yang ini, yang kita baca tentang khutbah Ali ini masih belum tuntas dan harus nyambung kepada hadis yang ujung ini, yang 7.305. Yang sebelumnya hadis nomor 7.301. Ini saja dulu. Ini 2 terus dari ini masih nyambung ke surat jadi pakai ayat-ayat Quran nih. Al-Hujurat ayat 3, Al-Hasyr ayat 6, untuk nanti harus dibaca dalam memahami khutbah Sayyidina Ali ini, karena banyak kalimat-kalimat yang memerlukan syarah, tidak bisa diterjemah begitu saja. Yang ini yang Ali. Dan ini nyambung dengan hadis 1, 2, 3, 4, kemudian nyambung yang terakhir sampai begini panjang. Dan ini masih urusan Ali. Itu ya. Kemarin mau kemarin mau Ustaz Fahmi deh. Kemarin Babul Iktida. Ya. Ya. Ini. Bab 5. Karek babna. Serang saum misolna. Iya. Iya tanu hese nu panjang eta. Ayat 3 tuh panjang. Tapi harus ada syarah, yang syarahnya lebih panjang lagi. Tapi perlu ringkasan ini. Itu hadis yang terakhir nomor 7.305. Itu ya. Ya, kita berlanjut saja nanti malam yang akan datang lah. Untuk hadis yang
tentang khutbah alim, insya Allah nanti malam yang akan datang. Saya mau pelajari dulu lebih jauh karena di sini ada kalimat-kalimat yang memerlukan pensyarahan. Tidak bisa dengan secara pentarjamahan saja. Tidak bisa. Kenapa? Karena begini, Sayyidina Ali itu kalau berbicara karena lantaran biasanya bahasanya itu bahasa indah, bahasa gitu tuh. Kudu dipikir, arti. Itu biasanya Ali begitu. Ini suratannya. Ya, insya Allah nanti malam yang akan datang ya. Aduh, ada maksa ke tariris, aduh, panas tiris. Panas tiris. Ada.